Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 1, yaitu Alif Lam Mim. Kaum muslimin rahimakumullah, Alif Lam Mim itu termasuk huruf-huruf muqatta'ah yang terpotong-potong, dan di dalam Al-Quran ada sekitar 6 surah yang seperti ini, Ha, Mim, Yasin dan sebagainya, yang mana pemaknaan tentang ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sehingga kita tidak lagi menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Walaupun ada banyak keterangan dari para ulama, para mufassir yang beragam. Ada yang mengatakan alif itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lam itu adalah Jibril, dan mim itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Allah adalah sumber wahyu, Jibril yang membawa wahyu, dan Muhammad SAW adalah Nabi Allah yang menerjemahkan wahyu ini pada kehidupan manusia. Ada juga yang secara bunyi, alif itu adalah keluar dari tenggorokan, pernapasan manusia. Lam itu adalah di tengah-tengah mulut, dental, palatal manusia. Dan kemudian kalau mim itu di bibir, di mana ini menggambarkan bahwa kehidupan itu ada awal, ada gerak, dan ada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang hidup itu seperti itu. Ada awalnya, ada kehidupannya, geraknya, aktivitasnya, dan ada nantinya adalah kematian. Namun yang jelas Allah Maha Suci daripada membuat sesuatu yang tidak bermakna. Oleh karena itu, makna masalah ini adalah secara rohaniyah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan secara logika tidak ada relevansinya untuk kita bahas. Kita kembalikan pemaknaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ya, secara bahasa artinya itu, namun yang dimaksud di sini adalah ini ya. Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Hudan ya, kata Allah adalah sebagai la raiba fihi, tidak lagi diragukan Al-Qur'an itu. Tidak diragukan bahwa Al-Quran adalah Allah sumbernya. Kalimat la raiba fi adalah kalimat berita, tapi di situ mengandung makna pelarangan. Jangan sekali-kali engkau ragu begitu, bahwa Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa huda di sini adalah nurullah, cahaya bagi orang-orang yang takwa. Sehingga huda dan nur itu artinya sama. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mendapatkan cahaya Tuhan. Orang yang mendapatkan nur adalah orang yang mendapatkan huda Allah, petunjuknya Allah. Siapa yang mendapatkan nurullah, siapa yang mendapatkan huda, yaitu orang-orang yang takwa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu awal daripada sebuah kearifan. Kita nggak bisa menjadi arif tanpa kita takut kepada Allah. Dan yang paling kita takutkan adalah ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia takwa adalah manusia yang tidak akan pernah sedikit pun mensyirikkan, menduakan Allah, mensekutukan Allah. Dia akan senantiasa yakin dengan huda Allah, dengan petunjuknya Allah. Mantap di dalam hatinya bahwa tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Maka ketika manusia itu takwa kepada Allah, apa kata Al-Quran, itulah yang dia lakukan. Sehingga dia menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Manusia takwa akan menyesuaikan
hatinya, ucapannya, perbuatannya, agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kalau kita sampaikan di sini dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, artinya orang takwa tidak lagi ragu, mantap di dalam hatinya, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk yang benar dari Allah, yang dia yakini, yang dia kerjakan, dan dia amalkan dalam kehidupannya sambil memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang namanya takwa itu adalah berhati-hati. Satu kali pernah ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab oleh Umar bin Khattab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa menurut engkau yang disebut dengan takwa itu?" Maka Ubay bin Ka'ab pun berkata, "Wahai Umar, bagaimana seandainya engkau berjalan di jalan yang di situ penuh dengan duri?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku akan berusaha keras untuk menghindari duri-duri itu." Maka Ubay bin Ka'ab pun berkata, "Itulah yang namanya takwa." Jadi takwa itu adalah berusaha agar kita hati-hati, karena sesungguhnya duri-duri kehidupan ini sangat banyak ya. Maka kalau dalam kaidah orang Jawa, sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya apa? Orang lupa itu orang yang sudah lepas, ya, lupa, ya, wong edan, ya, kata orang sekarang, wong edan bebas, wong edan bebas. Ini tidak. Orang yang takwa tidak bebas. Dia hati-hati, hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ketika itu diperintahkan, kerjakan. Ketika itu dilarang, bagaimanapun dia tinggalkan. Sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Waspada itu adalah takwa. Hati-hati, ya, supaya tidak lagi kita itu sembarangan di dalam melaksanakan kehidupan. Jadi tidak semua bisa dilalui, tidak semua bisa dikerjakan, tidak semua bisa diucapkan, tidak semua boleh diambil, tidak semua boleh dimakan. Orang takwa akan waspada dalam kehidupannya sebatas yang Allah ridho, sebatas yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ada kabar gembira dari Nabi SAW. Kata beliau, "Mastafadal mar'u ba'da taqwallah khairan min zawjihi salihah in nadara ilaiha sarrathu wa in amaraha atu'athu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasohathu fi nafsiha wa malihi." Tidak ada sesuatu yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, yang lebih baik setelah takwa daripada istri yang solehah. Dan ketahuilah, istri yang solehah itu adalah ketika engkau melihatnya, maka ia akan membahagiakan dirimu. Wah, ini, ya, disawang seneng solehah, ya. Kemudian jika suami menyuruh, ia taat kepadamu, tidak pernah dia ingkar kepada suaminya. Dan jika suami bersumpah terhadap sesuatu kepadanya, maka ia penuhi sumpahnya itu. Dan jika suami tidak berada di sisinya, ia selalu setia menjaga diri dan harta suami. Itulah keindahan hidup. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin jadi orang yang mendapatkan anugerah Allah yang paling besar, satu anugerah hidayah, menjadi orang yang takwa. Yang kedua adalah ketika kita menjadi hamba Allah yang memiliki istri yang salehah. Insya Allah semua yang menyaksikan video ini, yang laki-laki punya istri yang salehah, dan semua ibu-ibu yang menyaksikan ini menjadi istri-istri yang salehah. Karena istri yang salehah, dia membahagiakan suami, maka Allah akan memberi dia kebahagiaan yang paling tinggi. Bukankah in asantum li anfusikum? Ketika engkau bisa berbuat baik, maka sesungguhnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Ketika engkau membahagiakan suami-suamimu, maka sesungguhnya engkaulah yang akan paling dibahagiakan Allah dalam kehidupanmu, insya Allah. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.